Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan tahsin hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai di surat Ali Imran ayat 58. Sekarang kita lanjutkan ayat 59. Ya, ayat 59. Saya baca dulu ayat 59 ya. Sudah kelihatan ya? Iya, Ampun. sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Mari. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Baik, kita lihat tajwidnya. Inna nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Masala Isa, ain kasroh, ya sukun, mat tobi'i, sin fathah berdiri, mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Indallahi, nun sukun bertemu dengan huruf dal, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Kamasali Adam,
Alif fathah berdiri, mat tobi'i, 2 harokat. Kemudian mimnya dibaca sukun karena wakof. Dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Adam. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Khalaqahu hak dhammah terbalik mat silah qasiroh. Panjang 2 harokat sama dengan mat tobi'i. Min turabin. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kemudian ba kasroh tanwin bertemu dengan huruf sa, juga bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Summa mim tasdid, bacaan dibaca gunnah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Summa Ola qaf fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Lahu hak domah terbalik mat silah qasiroh panjang 2 harokat sama dengan mat tobi'i. Kun fayakun. Nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kat domah wawu sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat aris lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Inna Sesungguhnya sesungguhnya masalu masalah perumpamaan atau berumpama misal pemisalan Isa Isa yaitu penciptaan Isa inda di di sisi sisi Allahi Allah ka seperti masali perumpamaan Adam Adam penciptaan Adam. Kholaqo dia mencipta, dia Allah mencipta hu-nya yaitu Isa min dari dari turobin tanah, tanah kemudian dan summa, kemudian ola dia berfirman, Allah berfirman, la kepada hu-nya kun jadilah fa maka yakunu jadilah ia. Baik, saya baca arti surat 5, ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, dari kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. sesuatu. Ayat 60. Al-haqqu mirrabbika fala takum minal mumtarin. Mari. Al-haqqu mirrabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu alif lamnya alif lam qamariyah ditandai dengan lamnya dibaca sukun, qafnya dibaca double, ada tasdidnya. Mirrabbika nun sukun bertemu dengan huruf ra, bacaan idgham bila gunnah, idgham masuk bi dengan la tidak, gunnah mendengung. Masuk tidak mendengung, maksudnya masuk langsung ke huruf ra, nunnya tidak dibaca. Dari Mirrabbika Tuhan roknya kamu dibaca double, baknya juga dibaca double, ada tasdidnya. Fala takum lam fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung, masuk dengan mendengung, yaitu masuk
langsung ke mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca mendengung atau gunah ditahan 2 harokat. Minal mumtarin. Alif lamnya, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar safawi, dibaca jelas, mumtarin. Rok kasroh ya sukun, matobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Al-haqqu, kebenaran, benar dari yaitu kebenaran kisah tentang Isa, Nabi Isa, min dari Robbi Tuhan ka, kamu. Fa kamu. maka la jangan takun kamu menjadi. Kamu Nah, menjadi takun itu dari kata anta dan kun ya. Takun kamu menjadi min bagian dari min atau biasa diartikan dari. Nah, tapi di sini diartikan bagian dari al-mumtarin, orang yang orang yang ragu. Ya, orang-orang yang ragu. Ayat 60, kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini ada asbabun nuzul mulai dari ayat 58 sampai 60 ya. Ayat 58 kemarin, demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dari dan peringatan yang penuh hikmah. Ini ayat 58. Nah, ini ada asbabun nuzul di ayat 58 sampai 60. Hasan berkata, suatu hari 2 orang pendeta dari Najron mendatangi Rasulullah dan bertanya, siapakah ayah Nabi Isa? Rasulullah tidak segera menjawab karena menunggu petunjuk Allah. Kemudian turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, ini jadi ketika ditanya ya siapa ayah dari Nabi Isa. Nah, tentunya pada saat itu Rasulullah belum tahu ya, karena belum ada buku juga, belum ada buku sejarah gitu ya. Jadi langsung menunggu ayat turun dari Allah. Jadi sesuatu yang ditanyakan kepada Rasulullah yang Rasulullah tidak tahu itu langsung dibimbing oleh Allah. Ya, langsung diturunkan wahyunya. Jadi kalau penciptaan Nabi Adam saja yang pertama-tama ya tidak ada ayah, tidak ada ibu, apalagi penciptaan Isa yang hanya tidak ada ayah. Jadi apa itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat 61. Faman ha faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Mari.
Waman Faman hajaka fihi mim min ba'di di ma ja'aka ja'aka minal minal ilmi faqul fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Faman haja nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan izhar dibaca jelas. Ha fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan tasdid ya, maka menjadi mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi, yaitu mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Hajjaka dibaca panjang dulu 6 harokat, baru masuk ke huruf berikutnya yang bertasdid, yaitu jim. Fihi fa kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim ba'di nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab ya, dibaca membalik, nunnya dibaca mim, mim ba'di ditandai ada mim kecil yang berdiri. Maja'aka mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Jim fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Jadi antara mat tobi'i dengan mat wajib muttasil ini harus beda. Kalau ma-nya ini 2 harokat, ja-nya 5 harokat. Lebih panjang. Minal ilmi alif lamnya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Fakul ta'alau ain fathah alif at-tobi'i panjang 2 harokat. Ad'au dal sukun bacaan kolkolah atau memantul ya. Nad'au ditampakkan pantulannya. Ana bak sukun juga bacaan kolkolah ya, dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Nun fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Ana nun fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Wa akum bak sukun ya. Bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Nun fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Wa abna'akum mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar syafawi dibaca jelas. Nisa'ana sin fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata
maka menjadi mad wajib mutasil, dibaca panjang 5 harokat. Nun fathah alif mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Wa nisa'akum sin fathah alif mad tabi'i, karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Kum wa mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Wa anfusana nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Nun fathah alif mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa anfusakum nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kumnya dibaca pendek, ya, wakof atau berhenti, tidak ada tanda panjangnya. Kof lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Summa mim tasdid dibaca gunah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Nabtahil bak sukun bacaan kolkolah atau memantul, ya, dibaca ditampakkan pantulannya. Fana je'ala. Nah, jim sukun juga bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Lam sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham mutamatsilain, yaitu dua huruf, bertemunya dua huruf yang sama, di mana huruf yang pertama berharokat sukun. Ini namanya idgham mutamatsilain. Langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu lam. Yang kedua ditandai lamnya ada lam yang kedua ada tasdidnya. La'natallahi ain, ya. La'natallahi. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mad tabi'i panjang 2 harokat. Alal kadzibin alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kaf fathah berdiri mad tabi'i panjang 2 harokat. Ba kasroh ya sukun mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mad aris lis sukun. Baca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Fa maka man siapa hajja membantah ka kamu Muhammad fi di dalam hi-nya, maksudnya dalam kebenaran kisah itu, kisah Nabi Isa itu, min dari ba'di sesudah ma apa-apa ja'a datang ka kepada kamu min dari minal, ini dari kata min, dari al ilmi ilmu. Fa maka kul katakanlah Muhammad, ta'alau marilah semua, ta'alau marilah semua, nad'u kita memanggil, kita mengumpulkan, kita kumpulkan abna'a anak-anak kami, wa dan abna'a anak-anak kum kalian, wa dan nisa'a istri-istri. Nisa itu artinya bisa diartikan wanita, tapi di sini diartikan istri-istri. Kami, wa dan nisa'a istri-istri kum kalian, wa dan anfusa diri-diri kami, wa dan
anfusa diri-diri kalian. Tumma kemudian nabtahil kita berdoa untuk melaknat orang-orang yang berdusta. Nabtahil ya. Kita berdoa untuk melaknat orang-orang yang berdusta. Maka naj'al marilah kita meminta, marilah kita menjadikan laknat atau kutukan Allahi Allah ala atas al-kadzibin orang-orang yang kadzib, orang-orang yang berdusta. Baik, saya baca ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah, berdoa, bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah, mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mubahalah itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ya. Oh, Al-Quran. Ya, nabtahil tadi. Nabtahil itu kemudian muncul kata mubahalah. Nah, jadi ini ada dasarnya. Jadi kalau ada yang dua pendapat yang saling menuduh siapa yang berbohong dan sebagainya, maka boleh ini untuk bermubahalah. Nah, dalam ini maka Nabi mengajak, ayo kita kumpulkan anak-anak kita semuanya, istri-istri kita semuanya, maksudnya ya keluarga-keluarga kita semuanya kita kumpulkan. Dan juga orang yang berbeda tadi, ya, maka juga ikut bermubahalah. Masing-masing berdoa, siapa yang berdusta maka akan turun laknat dari Allah. Nah, itu ada dasarnya dari surat Ali Imran ayat 61 ini. Doa biasa gitu ya Pak Ustaz? Ya, doa biasa. Pokoknya ya saling itu ya menyampaikan kepada Allah. Intinya, ya Allah, siapa yang berdusta di antara kami, maka turunkanlah laknat kepada kami, kepada orang yang berdusta itu. Jadi ya laporan sekaligus memohon kepada Allah agar menurunkan laknat atau menurunkan apa yang ia minta. Baik, kita lanjutkan ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Mari. Inna wal qasul
wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Inna nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Hadza hak fathah berdiri mat tobi'i, dzal fathah alif mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Lahuwal qososu alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Al-haq alif lam juga alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, kemudian qafnya ada tasdidnya. Nah, kalau dibaca waqaf maka berarti qafnya 2 double ya. Qaf yang sukun karena apa? Karena tasdid dan yang sukun atau mati karena waqaf. Makanya qafnya dibaca double, kemudian baru dipantulkan. Ya. Al-haq. Jadi jangan al-haq gitu. Tapi al-haq. Wa ma min mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Ilahin lam fathah berdiri mat tabi'i. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Illa lamnya dibaca double ada tasdidnya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Illallah. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa inna nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Lahuwal azizun. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ya kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Al-hakim alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kaf kasroh ya sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan inna Sesungguhnya sesungguhnya atau sungguh hadza ini la sungguh huwa dia al-qososu kisah-kisah atau cerita-cerita al-haqqu Benar. yang benar Yang hak. ya, yang hak yang benar yang tidak ada keraguan. Wa dan ma tidak ada ada min dari dari ilahin Tuhan Dan yang disembah illa kecuali Allah Allah. Wa dan inna sesungguhnya Allah Allah la sungguh huwa dia al-azizu maha perkasa al-hakimu maha bijaksana. Baik, kita baca ayat 62. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, satu ayat lagi. Ayat 63. Fa in tawallau fa innallaha
Alimum bil mufsidin. Mari. Fa in tawallau innallaha alimun bil mufsidin. Famak Maka fa'in ta nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa dibaca samar-samar, tawallau lamnya dibaca double ada tasdidnya, fa'innallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah, lam fathah berdiri mat tobi'i, alimum lam kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat, Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba bacaan iklab dibaca membalik, mim tanwinnya dibaca mim, alimum bil ditandai mim, ada mim kecil berdiri. Kalau mim kecil miring berarti wakof ya. Harus berhenti. Bil mufsidin alif lam komariah ditandai dengan lamnya dibaca sukun, dal kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ain ya makro ya tanda ya pembatas. Sering disebut dengan pembatas tema. Baik, kita artikan fa maka in jika tawallau mereka berpaling, fa maka inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bi dengan al mufsidin orang-orang yang fasid, orang-orang yang perusak ya, orang-orang yang berbuat kerusakan. Saya baca ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu, sampai di ayat 63 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan Sabtu pekan tilawah bersama dan tajwid serta arti perkata. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan kemauan untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri shadaqallahul azim. Dan mari kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu semuanya.